yang dikasihi Kristus dimanapun saudara berada, selamat pagi. Kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita siapkan bacaan kita pada saat ini yang terambil dalam Yakobus pasalnya yang kedua, Yakobus 2 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal 2 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Jika kita sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari bersama kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan boleh menyertai kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan dari kitab Yakobus. Kami memohon urapilah kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, supaya melalui hikmat yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan yang kami baca, dan bahkan kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam hidup keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga yang melakukan firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih, ketika kita membaca surat Yakobus, kita akan menemukan bahwa begitu banyak nasihat yang disampaikan kepada seluruh jemaat yang tersebar di wilayah Kekaisaran Romawi. 12 suku yang tersebar di perantauan ini mendapatkan nasihat yang begitu baik dari Yakobus untuk mengingatkan senantiasa bagaimana mereka harus hidup dengan baik semasa mereka berada di perantauan. Tentu sebagai orang yang beriman, tanggung jawab untuk tetap mempertahankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan menjadi tanggung jawab yang sangat tidak mudah, penuh dengan tantangan, dan ketika ia mampu bertahan di dalam berbagai pencobaan kehidupan, maka siapa yang bertahan, dia akan menerima mahkota kemuliaan. Dan inilah yang menjadi nasihat bagi seluruh jemaat Tuhan yang tersebar di wilayah Kekaisaran Romawi, yang menjadi tujuan dari dikirimnya nasihat yang disampaikan oleh Yakobus dalam suratnya, menyatakan kepada seluruh jemaat untuk tetap hidup di dalam iman yang tertuju kepada Allah. Sehingga kalau kita membaca khususnya dalam bacaan kita di pagi hari ini, Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8, secara khusus Yakobus menegaskan tentang bagaimana cara hidup yang baik, yang mengajarkan dan memperlihatkan bahwa di dalam pelayanan bersama, di dalam menjalani kehidupan bersama, manusia tidak boleh memandang muka. Karena ketika kita bersama membaca
secara keseluruhan pasalnya yang kedua ini kita akan menemukan apa yang menjadi persoalan. Bahwa rupa-rupanya orang yang kaya di zaman itu diperlakukan secara hormat. Khususnya kalau kita membaca dalam ayatnya yang kedua, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, ayat yang ketiga, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Sering kita berjumpa atau sering kita jumpai Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kejadian yang dibahas dalam surat Yakobus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita menghadiri pesta atau acara-acara penting, tentunya yang akan duduk paling depan adalah mereka yang dianggap punya jabatan yang baik, misalnya camat atau direktur atau siapapun yang punya jabatan tinggi. Mereka akan duduk paling depan. Sementara orang yang biasa-biasa saja akan dipersilahkan duduk mungkin di barisan-barisan yang paling belakang. Contoh sederhananya seperti itu. Karena memang status sosial seringkali menjadi hal yang sangat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga yang kaya akan dihormati, tetapi yang miskin akan diabaikan dalam kehidupan. Dan ini yang ditentang oleh Yakobus karena ini adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena perlakuan baik harus senantiasa ditujukan bukan hanya kepada mereka yang punya jabatan, mereka yang punya status sosial yang baik, mereka yang punya pendidikan yang tinggi, tetapi juga bagi mereka yang dianggap miskin dalam kehidupan masyarakat. Sehingga di dalam surat Yakobus ditegaskan untuk bisa menyatakan apa yang menjadi hukum utama disebutkan dalam ayat yang ke-8, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri berarti dia tidak akan merugikan orang lain. Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri berarti dia akan memperlakukan orang lain dengan baik sama seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Sebab tidak ada satupun orang dalam dunia ini yang akan membuat dirinya merasa sakit, yang akan membuat dirinya tidak nyaman, yang akan membuat dirinya merasakan hal-hal yang menyakiti hatinya. Tetapi bagaimana kita memperlakukan diri kita dengan baik, bagaimana kita memelihara dan menghormati diri kita dengan baik, demikianlah kita pun juga hendaknya memperlakukan orang lain juga sama seperti kita memperlakukan diri kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, pagi hari ini kita boleh dikuatkan bersama bahwa ketika kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan ini, baiknya jangan kita hanya menampilkan atau menunjukkan kasih itu kepada mereka yang kita anggap terhormat, mereka yang kaya, mereka yang punya jabatan, untuk kita bisa menjadi orang yang mungkin karena kita dekat dengan orang yang punya jabatan, orang yang punya status sosial yang tinggi, supaya kita pun dilihat oleh orang lain. Jangan. Kasih itu tidak memandang muka. Kasih itu tidak melihat status sosial. Kasih itu tidak melihat dia kaya atau miskin. Tetapi kasih itu ditujukan kepada siapa saja. Kasih itu ditujukan kepada mereka yang menderita juga, kepada mereka yang miskin, mereka yang kelaparan, mereka yang sengsara. Justru kepada mereka lah kasih Allah harus diwujud nyatakan untuk kita bisa menyeimbangkan kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jalani hari-hari anugerah Tuhan. Mulai dari hari ini, jadilah pribadi yang baik.
mengasihi sesama sama seperti mengasihi diri kita sendiri, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah memandang muka, dan jangan pernah mencari nama atas apa yang kita perbuat bagi orang lain, tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan ketulusan dalam kebenaran Tuhan, sehingga apa yang kita buat sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita terus menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan boleh senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita sama-sama menjalani hari ini dengan penuh semangat, dan lakukanlah kehendak Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan surga untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengar sungguh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahwa kasih tidak memandang muka, tetapi kepada mereka semua yang Tuhan hadirkan di dalam dunia ini, yang kami jumpai dalam keseharian kami harus memperlakukan mereka dengan penuh hormat, dengan penuh kasih, sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kasih yang kami nyatakan kepada sesama adalah wujud nyata karena kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ajarilah kami Tuhan untuk betul-betul melaksanakan kasih itu. Bukan kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang sempurna, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh diingatkan, boleh ditegur, boleh dikuatkan. Biarlah kami boleh menjalani hari kami di sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, sehingga ketika kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami di hari ini sampai kepada malam hari nanti, kami boleh hidup di dalam terang kebenaran Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat, dan dimanapun kami hadir, kami selalu membawa sukacita. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh bersama-sama terhimpun dalam persekutuan Morning Call GPIB. Biarlah program ini boleh terus berlanjut, dan kami boleh semakin mencintai firman Tuhan, boleh semakin dikuatkan melalui firman yang kami dengar setiap hari, menguatkan kami untuk bisa menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan keluarga kami boleh selalu menjadi berkat. Berkati Majelis Sinode GPIB dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang tersebar di wilayah pelayanan GPIB, untuk kami sama-sama boleh Tuhan pakai melayani dalam kejujuran dan ketulusan, sehingga firman Tuhan boleh selalu didengarkan oleh banyak orang, dan banyak orang memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan. Kami serahkan ya Bapa kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah hanya kehendak Tuhan sajalah yang jadi dalam hidup kami, dan bukan kehendak kami. Inilah doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakanlah ya Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.